Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah topik yang sangat dicari-cari mungkin dari teman-teman ya, tentang langkah-langkah memasukkan gambar pada slide PowerPoint. Nah, di sini di video ini saya akan berikan setidaknya 2 tips buat teman-teman ketika memasukkan gambar ke dalam slide PowerPoint. Silahkan disimak baik-baik video ini dan jangan di skip-skip, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di video ini ada sedikit informasi, kemudian saya berikan tips nantinya ya. Silahkan disiapkan dulu alat-alatnya. Kita butuh software aplikasi berupa Microsoft PowerPoint. Silahkan disiapkan dulu ya. Oke, seperti ini ya tampilannya teman-teman, dan kita buat desainnya terlebih dahulu. Kita pakai desain atau template yang sudah disiapkan di PowerPoint ini. Saya coba klik ini ya. Oke. Oke, sudah ya teman-teman, silahkan buka juga. Nah, alangkah baiknya teman-teman sebelum memasukkan gambar atau membuat sebuah slide PowerPoint, teman-teman kumpulkan terlebih dahulu ya. Kumpulkan terlebih dahulu file-file image-nya, file-file gambarnya, kumpulkan dalam satu folder. Oke, itu saran dari saya aja. Oke, kemudian bagaimana caranya atau langkah-langkahnya ketika kita akan memasukkan gambar ke dalam slide PowerPoint? Nah, kita masuk atau memulai dari bagian tab insert ini ya. Di bagian atas ini, kemudian di bagian bawahnya insert, itu kan banyak menu-menu ini teman-teman. Nah, ini banyak, tapi kita fokus di bagian pictures. Oke, setelah kita klik picture akan muncul menu lagi di bagian bawah. Nah, kita klik yang bagian this device. Ini ya, yang atas. Kemudian kita klik. Nah, ketika kita klik itu akan diarahkan untuk kita memasukkan file itu ada di mana gitu kan. Nah, makanya saya sarankan teman-teman tadi buat satu folder yang itu menampung semua gambar-gambar yang dibutuhkan ketika teman-teman nanti presentasi. Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah terbuka seperti ini, nanti kenapa kok ada 2? Nanti pembahasannya ya. Kita klik yang satu dulu deh. Oke, kemudian sudah diklik, kita klik insert. Nah, ini sudah masuk ke slide kita teman-teman. Nah, terus apa yang dilakukan? Ini kan gambarnya kebesaran nih, gitu kan. Bagaimana caranya mengecilkannya? Gampang. Ya, teman-teman coba perhatikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa ini? 6, 7, 8. Ada 8 titik yang ada di gambar ini. Tapi tips dari saya yang pertama itu adalah penggunaan titik ini. Jangan sampai teman-teman salah memilih titiknya. Artinya seperti apa? Ini ada 8 titik. Nah, ketika teman-teman mengecilkan gambar atau membesarkan, ya saran saya sebaiknya gunakan titik yang ada di pojok. Ya, boleh ini kanan, boleh kiri yang sebelah sini atau bawah sama saja. Nah, kalau kita klik yang bagian atas, yang bagian pojok gitu kan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kecil dan perbandingannya atau porsinya sama. Apa kalau teman-teman menyebutnya itu apa? Jadi proporsional ya mungkin ya. Jadi antara panjang dan lebar atau tinggi dan lebarnya itu proporsional, sama, perbandingannya sama. Nah, kalau misal kita kecilkan sampai seperti ini pun
perbandingannya sama teman-teman. Jadi masih proporsional antara panjang dan lebarnya. Nah, beda halnya teman-teman kalau kita menggunakan titik yang bukan di bagian ujungnya atau di bagian pojoknya. Contoh, kita menggunakan titik yang di bagian samping ya. Seperti ini. Kita klik kemudian kita geser seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat efek yang ditimbulkan. Nah, dia hanya menyempit dan menyempitnya itu teman-teman tidak proporsional. Ya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini hasilnya, hasil akhir dari pergeseran tadi. Kemudian ini adalah ukuran aslinya. Nah, nggak enak ya kalau misal kita menggunakan ini ya. Sama ketika kita menggunakan yang atas pun sama. Nah, pendeknya itu nggak proporsional. Jadi saran saya yang pertama, gunakan titik yang ada di pojok agar proporsional panjang dan lebar dari gambar yang teman-teman pakai. Oke, tips pertama. Kemudian tips kedua ini berhubungan dengan tipe image-nya. Saya coba masukkan lagi ya gambar kedua yang tadi, insert picture this device yang kedua. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Yang gambar pertama ini itu ada background-nya. Ini ada background-nya nih. Nah, kelihatan ya di belakangnya ini ada kotak-kotak kecil banget. Nah, ini adalah background-nya. Sementara yang gambar kedua ini tidak memiliki background teman-teman. Nah, tips dari saya, kalau teman-teman itu menggunakan objek berupa gambar, kemudian di belakangnya itu ada background-nya, maka saran saya alangkah baiknya teman-teman menggunakan gambar yang tidak memiliki background untuk yang objek di depannya ya. Nah, ini itu adalah tipe filenya adalah JPEG ya. Ini memang kalau JPEG dia pasti ada background-nya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah tipe filenya adalah PNG. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Ini adalah JPEG, ini adalah PNG. Nah, kalau PNG ini ada opsinya. Kita bisa hilangkan background-nya atau tetap mempertahankan background-nya. Nah, alangkah baiknya ketika kita presentasi gunakan file PNG ya. PNG. Nah, apalagi ya? Tips kedua berarti ini ya. Tentang penggunaan tipe filenya, tipe file dari gambarnya. Oh, ternyata ada dua ya, baru tahu ya. Oke, sebenarnya banyak teman-teman ya. Tipe image itu, tipe gambar itu banyak ya. Ada apa namanya GIF, ada PNG, ada JPEG dan yang lain-lain itu masih ada lagi. Nah, di sini kita hanya mengenal perbedaan, kita membedakan ya dua tipe gambar yang mana yang lebih baik untuk presentasi. Kalau saya pribadi itu lebih nyaman ketika menggunakan tipe PNG untuk objek yang ada di depan background. Ya, kalau kita membuat background ya berarti nggak masalah gitu kan, kita ikutkan backgroundnya sama objeknya. Tapi kalau kita ada background kemudian kita memasukkan objek berupa gambar lain, nah alangkah baiknya kita menggunakan gambar PNG. Itu dua tips dari saya teman-teman ya. Jadi untuk memasukkan image atau gambar ke dalam slide PowerPoint itu sangat mudah banget. Hanya kita memulai dari tab insert, kemudian picture, kemudian this device. Kalian cari di mana sumber atau kalian meletakkan filenya. Kemudian misal kalau sudah ketemu, klik image-nya, kemudian insert. Nah, seperti itu ya teman-teman langkahnya. Terus balik lagi ke dua gambar ini. Bagaimana caranya kita mendapatkan gambar yang tidak memiliki background seperti ini? Nah, sepertinya untuk kelanjutan dari tips ini nanti akan kita buatkan video berikutnya. Oke, saya ucapkan teman-teman untuk tutorial cara memasukkan gambar ke dalam slide PowerPoint. Kita ketemu di video berikutnya dan saya ucapkan terima kasih sudah belajar bersama saya di Pembelajar TV Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.